Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Minggu Biasa keempat, tanggal 29 Januari 2023. Bacaan inspirasi kita hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empuhnya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empuhnya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hidup bahagia adalah dambaan bagi setiap orang. Berbagai cara pun akan dilakukan untuk mencapai kebahagiaan. Namun perlu kita sadari bahwa tidak semua cara yang kita lakukan bisa membuat kita bahagia. Ada orang yang punya cara pandang bahwa ukuran untuk mencapai bahagia itu adalah punya berlimpah harta, rumah mewah, jabatan mapan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan harta duniawi. Apakah benar bahwa setelah terpenuhinya semuanya itu akan membuat kita bahagia? Belum tentu. Ada keluarga yang bergelimang harta, punya jabatan tinggi, terkenal hebat di mana-mana, namun rumah tangganya tidak harmonis. Anaknya nakal, susah diatur, istrinya boros dengan uang sehingga tunggakan ada di sana-sini. Suaminya suka berjudi, bermain perempuan, mabuk-mabukan, dan setiap kali berada di rumah, keluarga ini selalu terjadi cekcok. Apakah ada kebahagiaan di rumah ini? Saya pastikan rumah tangga dengan gambaran macam ini jauh dari kebahagiaan. Tidak ada kedamaian di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah masalah duniawi, melainkan masalah surgawi. Sumber kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Allah. Dunia bisa saja menawarkan kebahagiaan dalam bentuk harta duniawi, namun semuanya itu terbatas dan bersifat sementara. Dalam hidup ini memang kita memerlukan kebutuhan duniawi. Namun kita harus sadari bahwa di saat kita berusaha memenuhi kebutuhan duniawi ini, kita perlu mawas diri, perlu selalu mengevaluasi diri, dan harus juga berani berkata cukup. Tidak ada gunanya terpenuhi kebutuhan duniawi jika hidup dan batin kita tidak damai. Saudara-saudari terkasih, untuk menjadi bahagia itu sebetulnya kita tidak perlu harus punya jabatan tinggi atau penghasilan melimpah, makanan yang harus selalu enak-enak. Tidak mesti apa yang kita inginkan harus selalu terpenuhi dan sebagainya.
Jika apa yang kita peroleh hari ini bisa dinikmati dengan rasa syukur, maka syukurilah itu dan tetaplah berani berkata cukup jika kita tidak butuh lagi. Sebab kunci bahagia adalah tahu bersyukur. Injil hari ini berbicara tentang sabda bahagia. Sabda Yesus ini memberikan harapan bagi orang-orang kecil, miskin dan tertindas. Miskin di hadapan Allah, lemah lembut kepada setiap makhluk yang ada di bumi, serta hidup dengan memiliki sikap murah hati akan memberikan kita kebahagiaan yang sempurna. Orang yang selalu bersyukur, hatinya suci, dan yang selalu menciptakan damai dan sukacita menjadi kesukaan Allah dan manusia. Maka, marilah kita praktekkan sabda bahagia ini dengan tidak hanya sekedar ucapan, namun dibutuhkan tindakan nyata. Semoga Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk mempraktekkannya. Amin. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.